Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman jagoan, hari ini saya bersama orang nomor 1 di Kedutaan Besar Republik Indonesia, yaitu Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Yang Mulia Dr. Abdul Aziz Ahmad MA. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, Atar juga baik Pak. Senang sekali hari ini Atar bisa bertemu dengan Bapak. Ya. Berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bapak. Ya, silahkan. Wah, nama Bapak mirip sekali Pak dengan nama Raja Saudi. Ya, betul. Apakah nama Bapak terinspirasi dari nama Raja Saudi Pak? Mungkin dulu ayah saya enggak ya, tapi lebih kepada rasa ingin supaya anaknya menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi kalau hamba Tuhan itu bisa pilihannya bisa Abdullah, bisa Abdul Qadir, tapi ayah saya memilihnya Abdul Aziz. Ayah saya namanya Ahmad Junaidi. Jadi supaya nama saya tiga deret begitu, Abdul Aziz Ahmad. Tambahkan nama ayah saya. Kebetulan banget Pak, jadi nama Bapak mirip sekali dengan nama Raja Saudi dan Bapak sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Ya. Oleh karena itu, bolehkah Atar menanyakan beberapa pertanyaan Ya, mengenai boleh. profesi Bapak sebagai Duta Besar di sini? Ya. Oke, Atar ingin tanya nih Pak, penasaran sekali. Memangnya tugas utama sebagai Bapak Duta Besar itu apa sih Pak? Tugas utama itu adalah mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga dan memajukan kepentingan pemerintah dan bangsa Indonesia di Arab Saudi. Oleh karena itu, ada 5 tugas yang dibebankan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia ya. Tentu tugas di dubes di negara-negara lain mungkin ada sedikit perbedaan, tapi untuk Saudi itu ada 5 gugus tugas besar. Yang pertama itu adalah perlindungan dan pelayanan kepada warga negara Indonesia. Perlindungan itu termasuk juga terhadap perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum milik orang Indonesia. Misalnya kalau ada BNI di sini atau BRI berdiri di sini, atau misalnya ada perusahaan Indonesia yang melakukan pekerjaan di sini atau berusaha di sini, itu harus mendapatkan perlindungan. Termasuk dalam perlindungan itu adalah penyediaan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang seharusnya memperoleh pendidikan ya dalam usia belajar ya gitu, misalnya dari SD sampai ke SMA. Berat sekali ya Pak sebagai Duta Besar. Ya, itu baru 1. Ada 4 lagi tugasnya. Nah, tugas yang kedua itu mensukseskan haji dan umroh. Nah, di sini haji dan umroh. Yang ketiga memajukan kerjasama pendidikan tinggi. Ya, yang keempat itu memajukan perdagangan dan investasi. Ya, yang kelima itu memajukan hubungan kebudayaan. Ya, kita akan nanti misalnya membentuk pusat budaya dan bahasa Indonesia gitu ya. Untuk orang Saudi, supaya orang Saudi juga mengenal Indonesia. Jadi kita bertugas berkewajiban memperkenalkan seluruh potensi yang ada di negeri kita untuk diketahui oleh orang-orang Saudi, supaya nanti orang Saudi terkesan, di sana ada Bali, di sini ada NTB ya, Mandalika ya, ada Bukit Tinggi. Jadi kita supaya juga memberikan informasi yang lebih banyak kepada orang Saudi agar mereka juga mengenal Indonesia. Pak, mengapa sih perlu ada Kedutaan Besar Republik Indonesia? Ya, perlu karena
kita sebagai pemerintah maupun sebagai masyarakat itu memerlukan ya pengaturan-pengaturan untuk supaya kepentingan kita itu dapat dimajukan, dapat dilindungi. Misalnya kalau ada orang yang mau umroh, mau haji ke sini harus diurus. Jangan sampai nanti mereka terlantar di sini. Ya, kemudian misalnya kalau mereka ada yang mau bekerja di sini juga harus diurus. Jangan sampai mereka juga terlantarkan di sini. Jadi itu tugas kewajiban pemerintah untuk mengayomi, melindungi semua warga negara Indonesia yang ada di sini atau yang akan berangkat ke sini. Jadi tentu tugas KBRI itu banyak ya. Salah satu diantaranya itu tugas konsuler. Ya, konsuler itu tadi misalnya ini itu ya ada paspor, perlu paspor. Perlu apalagi ya. Termasuk juga kalau misalnya ada kunjungan ya, Bapak Presiden berkunjung ke sini, Bapak Wakil Presiden kunjung ke sini, ada protokolnya mengatur bagaimana supaya beliau-beliau di sini memperoleh perlakuan yang baik. Itu tugas KBRI. Nah, mengapa KBRI itu ada, itu salah satunya itu. Nah, di antaranya lagi adalah membuat perjanjian-perjanjian ya. Misalnya perjanjian tentang militer, perjanjian perdagangan, perjanjian tentang bagaimana orang bisa bekerja di sini, orang Indonesia bisa bekerja di Saudi, orang Saudi bisa bekerja di Indonesia. Tuh. Semua itu harus diatur dan itulah pentingnya KBRI. Berarti duta besar itu utusan ya Pak? Tadi Bapak bilang Iya, Bapak betul. diutus untuk Betul, utusan, betul. Berarti Bapak itu mewakili atau utusan dari siapa Pak? Utusan dari pemerintah Republik Indonesia. Iya. Namanya juga duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Kalau duta itu kan artinya wakil kan? Nah, duta besar artinya wakil besar. Ya, ada juga mungkin duta kecil nanti kalau Atar jadi duta, misalnya duta mana, duta keliling, duta kecil karena kecil kan. Kalau saya duta besar gitu kan, itu karena itu mewakili penuh pemerintah Republik Indonesia di Saudi. Oke. Bapak bertugas untuk wilayah mana saja Pak? Untuk wilayah kerajaan Saudi saja. Tapi kerajaan Saudi pun sekarang untuk pelayanan yang lebih baik itu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh itu juga berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya umum seperti misalnya sekolah ya, kemudian ketenaga kerjaan dan lain-lain, itu Konsulat Jenderal di Jeddah itu meliputi Jeddah, Mekah, Madinah. Nah, selebihnya itu yang luas itu wilayah kerja KBRI. Jeddah, Mekah, Madinah, Taif ya, Taif masuk. Kalau begitu penugasan Bapak di wilayah tertentu apakah berbeda Pak? Maksudnya di wilayah tertentu di mana? Misalkan kalau di Riyadh itu berapa lama, misalkan di Jeddah berapa lama? Kalau duta besar itu dia bertugas di seluruh wilayah Saudi Arabia kecuali wilayah kerjanya Konsulat Jenderal. Tapi Konsulat Jenderal wajib berkoordinasi dengan KBRI untuk melaksanakan tugas-tugas yang mereka laksanakan. Nah, misalnya sebagai contoh di Jeddah itu ada sekolah Indonesia Jeddah. Nah, itu di bawah koordinasinya Konjen. Pak Konjen tuh bertanggung jawab. Tetapi karena
atasnya pendidikan dan kebudayaannya ada di Riyadh, maka koordinasi seluruh kegiatan pendidikan baik di Mekah, di Jeddah maupun di Riyadh maupun di Madinah itu menjadi dikoordinir oleh KBRI. Ya. Wah, terima kasih Pak, dari tadi udah Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan Atta. Ya. Mungkin sekarang pertanyaan terakhir. Boleh. Bagaimana? Yang bukan terakhir enggak apa-apa, boleh. Bagaimana sih caranya saya dan teman jagoan semua bisa menjadi duta besar seperti Bapak? Oh, untuk menjadi duta besar itu ada dua cara, ya, ada dua cara. Cara pertama itu menjadi diplomat, ya, menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri. Nah, nanti di dalam karir salah satu di antara karir tertinggi diplomat itu menjadi duta besar, gitu. Ada banyak diplomat yang tidak menjadi duta besar, tapi banyak juga diplomat yang menjadi duta besar. Nah, cara yang kedua itu ditentukan oleh presiden. Itu yang disebut dengan penunjukan politik. Nah, penunjukan politik. Jadi penunjukan politik itu penunjukan yang berada di luar jalur karir diplomat, ya. Nah, seperti saya itu penunjukan politik karena ditunjuk oleh presiden untuk menjadi duta besar di Saudi, tidak sebagai diplomat karir, ya. Oke, tadi saya dan Pak Dubes baru saja selesai melaksanakan HUT ke-77 RI. Ya. Jadi Atta mau tanya nih, apa pesan-pesan Bapak, Pak Dubes, dan buat Atta dan teman-teman jagoan dalam rangka HUT ke-77 RI? Ya. Republik Indonesia ini dibangun, ya, tercipta, ya, bukan karena pemberian, tapi direbut, ya. Jadi orang-orang tua kita dulu, ya, para pendahulu kita, para pejuang itu berperang merebut kemerdekaan. Kemudian setelah berperang ada kesempatan kemudian menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Nah, tetapi setelah kita menyatakan kemerdekaan, kita harus menyampaikan bahwa tujuan kita untuk membangun Indonesia itu bukan untuk berperang, tetapi untuk membangun kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan warga negara lahir dan batin, tapi sekaligus juga menebar perdamaian. Ya, jadi kalau kita sekarang memperingati 17 Agustus, itu artinya memperingati jasa-jasa orang-orang tua kita dulu yang berani mati, ya, demi meraih kemerdekaan. Ya, tapi sekaligus juga kita nih sebagai para penerus, ya, itu mengingat jasa mereka dan melanjutkan perjuangan mereka. Jadi kalau mereka sudah mendirikan Indonesia, kita harus melanjutkan dengan cara apa? Menjadikan negara kita negara yang adil makmur, ya, adil makmur, sejahtera lahir dan batin, tapi sekaligus juga membawa perdamaian ke seluruh dunia. Wah, terima kasih Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktu berbincang-bincang sedikit dengan Atta. Atta dapat banyak sekali ilmu, inspirasi dan teladan dari Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, kan cuma sedikit itu, masih banyak yang lain lagi yang mau ditanya. Iya, tapi Atta udah cukup Pak. Oh, sudah cukup, oke, iya. Oke. Baik teman-teman, tadi Atta baru saja selesai berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Yang Mulia Dr. Abdul Aziz Ahmad MA. Semoga teman-teman jagoan kita semua dapat meneladani dan terinspirasi dari Bapak Duta Besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.